Operasi Trikorat, singkatan dari Operasi Trikomando Rakyat, adalah operasi militer gabungan Uni Soviet Indonesia yang bertujuan untuk merebut dan mencaplok wilayah luar negeri Belanda di Nugini Belanda pada tahun 1961 dan 1962. Setelah beberapa perundingan, Belanda menandatangani Perjanjian New York dengan Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, menyerahkan kendali atas Papua Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. Dalam operasi ini Indonesia mendapat sokongan dari Uni Soviet untuk melawan Belanda dan Nugini Belanda. Tokoh pemimpin Indonesia yang terlibat dalam operasi ini adalah Soekarno, Surjadi Suryadharma, Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, Soeharto, Omar Dhani, Edi Martadinata, Yos Sudarso, Leonardus Benyamin Murdani. Sedangkan dari pihak Belanda adalah C.J. van Westenbrugge dan W.A. van Haven. Dalam operasi ini Indonesia mengerahkan 24.500 pasukan yang terdiri dari 13.000 tentara, 7.000 pasukan terjun payung, dan 4.500 marinir. Sedangkan pihak Belanda hanya mengerahkan 12.400 yang terdiri dari 10.000 tentara, 1.400 marinir, dan 1.000 sukarelawan. Pihak Indonesia kehilangan 214 pasukan tewas, 1 kapal motor torpedo tenggelam, dan 1 kapal motor torpedo rusak. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Trikora sendiri berisi 1. Gagalkan pendirian negara merdeka di Irian Barat. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum yang mencakup seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari imperialisme Belanda. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun pemerintah Belanda menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember tahun 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73E Piagam PBB. Sejak tahun 1950 hingga 1953, terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda tentang status wilayah tersebut. Namun pada akhir tahun 1950, ketika struktur Federasi RIS berubah menjadi kesatuan, menyebabkan Belanda tidak lagi memiliki andil dalam pemerintahan Indonesia. Lalu pemerintah Belanda menggunakan hal ini sebagai dasar untuk tidak menjalankan perjanjian tentang Irian Barat seperti dalam KMB. Pada tanggal 15 Februari tahun 1952, Parlemen Belanda memasukkan wilayah Papua menjadi wilayahnya secara resmi dan tidak mau melanjutkan perundingan dengan Indonesia. Pada tahun 1960, Freeport Sulpur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, pada bulan Desember tahun 1960, Jenderal A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Walaupun ragu, Presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim perang dingin saat itu dan
Kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS, Indonesia juga mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Jumlah peralatan perang yang didapat Indonesia dari pihak Soviet dan Amerika antara lain 41 unit helikopter Mi-4, 9 helikopter Mi-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buruh sergap MiG-17, 10 pesawat buruh sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet dan 1 buah kapal penjelajah kelas Sverdlov, 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh Tu-16, dan 12 pesawat Tu-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal air Tu-Surface jenis A1 Kenel, 26 pesawat angkut ringan jenis Il-14 dan Akivia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B, dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut. 1. Tahap infiltrasi penyusupan sampai akhir 1962, yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. 2. Tahap eksploitasi awal 1963, yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. 4. Tahap konsolidasi awal 1964, yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Irian Barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL. Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan brigade mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran kemudian berhasil menyusup ke Irian Barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia, lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.